Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara, keluarga GBD Elsade Magelang, dimanapun Bapak Ibu berada. Kembali hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini kita akan membaca dari Mazmur pasal yang ke-101. Di dalam Mazmur pasal yang ke-101 ini, renungan firman Tuhan saya beri tema komitmen hidup orang percaya. Kalau kita membaca judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia di dalam Mazmur 101, yaitu seorang raja bernasar. Mazmur pasal 101 berisi tentang nasar dari Raja Daud. Janji dari Raja Daud. Dan ada komitmen-komitmen yang akan dilakukan oleh Daud. Yang tentunya ini juga harus menjadi komitmen-komitmen kita sebagai umat-umat Tuhan. Ini juga harus menjadi komitmen-komitmen dari kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema komitmen hidup orang percaya. Yang pertama, Daud berkomitmen untuk menyanyikan kasih setia Tuhan. Ayat yang pertama saya akan bacakan, Mazmur 101 ayat yang pertama. Mazmur Daud, aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Aku hendak bermazmur bagimu, ya Tuhan. Jadi dikatakan bahwa Daud hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Daud mau memuji Tuhan, mau menyanyikan, menceritakan tentang kasih setia Tuhan. Daud hendak bermazmur bagi Tuhan, memuji Tuhan. Inilah yang menjadi komitmen dari Daud. Yang menjadi nasar janji Daud bahwa dia akan menyanyikan, akan menceritakan tentang kasih setia Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Daud menceritakan pengalamannya, apa yang dia alami, bahwa kasih setia Tuhan itu ada dalam kehidupannya. Daud menyanyikan, menyaksikan, menceritakan pengalamannya akan kasih setia Tuhan di dalam kehidupannya. Setiap kita orang percaya, baik saya, Bapak, Ibu, Saudara semuanya, pasti dalam kehidupan kita pun mengalami kasih setia Tuhan. Kita pun mengalami kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Marilah kita belajar dari kehidupan Daud ini. Marilah kita juga mau berkomitmen untuk menceritakan kebaikan Tuhan yang kita alami. Menceritakan kasih setia Tuhan yang kita alami dalam hidup kita ini kepada orang-orang di sekitar kita. Biarlah kita mau memuliakan Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan melalui kesaksian kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang kedua, Daud berkomitmen untuk hidup benar. Di dalam ayat yang kedua sampai ayat yang keenam. Saya bacakan ayat yang kedua dan ketiga terlebih dahulu. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah engkau datang kepadaku? Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Tiada ku taruh di depan mataku perkara dursila. Perbuatan murtad aku benci, itu takkan melekat padaku. Dan seterusnya sampai ayat yang ke-6. Di sini Daud ingin hidup benar di hadapan Tuhan. Dikatakan bahwa
Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Daud mau hidupnya tidak bercela. Daud mau hidup di dalam ketulusan hati. Daud tidak akan menaruh perkara-perkara yang dursila, yang tidak baik, yang tidak benar di depan matanya dalam kehidupannya. Daud membenci perbuatan murtad dan itu tidak akan ada di dalam kehidupannya. Jadi Daud berkomitmen untuk hidup benar. Dalam ayat yang keempat dan 5 juga dikatakan, hati yang bengkok akan menjauh daripadaku, kejahatan aku tidak mau tahu. Jadi hati yang bengkok akan menjauh daripadaku. Artinya Daud menyingkirkan, menjauhkan diri dari hati yang tidak lurus, dari hati yang menyimpang. Dan Daud mau hidup benar di hadapan Tuhan, mau hidup lurus di hadapan Tuhan. Dan dia tidak mau memperhatikan kejahatan. Dia tidak mau mengarahkan hidupnya kepada kejahatan, tetapi dia mau hidup di dalam kebenaran. Itu yang menjadi komitmennya. Ayat 5 dikatakan, orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati, aku tidak suka. Jadi Daud tidak suka kepada orang-orang yang sombong, orang-orang yang tinggi hati. Kenapa? Karena Daud ingin hidup benar di hadapan Tuhan. Supaya dia juga tidak menjadi orang yang sombong. Supaya dia tidak menjadi orang yang tinggi hati. Dia menjauhkan, dia tidak menyukai orang-orang yang tinggi hati, orang yang sombong. Daud berkomitmen untuk hidup benar. Dan inilah juga yang harus menjadi komitmen kita sebagai umat-umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya. Supaya kita hidup di dalam kebenaran. Kita menjauhi segala kejahatan. Kita menjauhi segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita hidup memiliki hati yang lurus kepada Tuhan. Daud juga berjanji bahwa dia akan hidup bersekutu dengan orang-orang yang saleh, dengan orang-orang yang setia, orang-orang yang hidupnya tidak bercela. Dia akan bersekutu dengan orang-orang yang hidupnya benar. Karena dia berkomitmen untuk hidup benar. Dalam ayat yang ke-6 dikatakan, mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Orang yang hidup dengan cara yang tak bercela akan melayani aku. Jadi siapakah yang ada bersama-sama dengan Daud? Yang ada di sekitar Daud? Dikatakan bahwa orang-orang yang setia di negeri itu. Merekalah yang akan diam, yang akan tinggal, yang akan bersama-sama dengan Daud. Dan orang-orang yang hidupnya tidak bercela, merekalah yang akan melayani Daud sebagai raja, yang akan menjadi pelayan-pelayannya. Jadi Daud akan bersekutu bersama-sama dengan orang-orang yang hidupnya benar, orang-orang yang setia, orang-orang yang hidupnya tidak bercela, karena dia berkomitmen, dia bernasar, dia berjanji untuk hidup benar. Dan yang ketiga, Daud berkomitmen untuk melawan kejahatan. Ayat 7 dan 8 saya bacakan. Orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam di dalam rumahku. Orang yang berbicara dusta tidak akan tegak di depan mataku. Setiap pagi akan kubinasakan semua orang fasik di negeri. Akan kulenyapkan dari kota Tuhan semua orang yang melakukan kejahatan.
Jadi ini merupakan komitmen dari Daud untuk melawan kejahatan. Dan bahwa orang-orang yang melakukan kejahatan, orang-orang yang melakukan tipu daya tidak akan berdiam di rumahnya. Karena Daud akan menyingkirkan, Daud akan membersihkan orang-orang yang hidupnya tidak benar. Daud akan membersihkan orang-orang yang hidupnya di dalam kejahatan. Sehingga yang ada bersama-sama dengan Daud adalah orang-orang yang hidup benar. Dan ayat 8 bagian akhir dikatakan bahwa akan kulenyapkan dari kota Tuhan semua orang yang melakukan kejahatan. Ini bentuk dan wujud komitmen dari Daud, bahwa dia memiliki komitmen untuk melawan kejahatan, melawan hal-hal yang tidak benar. Dan sebagai umat-umat Tuhan, kita juga harus memiliki komitmen yang sama, yaitu melawan kejahatan. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki komitmen hidup benar, hidup di dalam kebenaran, dan kita melawan kejahatan. Dan hal yang dapat kita lakukan untuk melawan kejahatan yaitu dengan berdoa dan dengan mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Jadi sebagai umat-umat Tuhan, orang-orang percaya, kita pun harus memiliki komitmen seperti komitmen yang Daud nyatakan di dalam Mazmur pasal 101 ini, yaitu kita harus memiliki komitmen menyanyikan kasih setia Tuhan, menceritakan kasih setia Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Dan kita juga harus memiliki komitmen untuk hidup benar, hidup lurus di hadapan Tuhan, menyimpang dari jalan Tuhan. Dan kita pun juga harus memiliki komitmen untuk melawan kejahatan. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak boleh berkompromi dengan kejahatan. Bahkan kita tidak boleh terjun di dalam kejahatan itu sendiri. Tidak boleh melakukan kejahatan, tapi kita harus melawan kejahatan itu. Kita harus memiliki komitmen seperti Daud. Puji Tuhan, biarlah kita minta Roh Kudus memenuhi hidup kita, memimpin kita, menuntun kita, memampukan kita untuk kita dapat melakukan komitmen seperti komitmen dari Daud ini. Kita akan sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur buat kasih kemurahan-Mu kami boleh ada sampai saat ini. Terima kasih buat kesempatan hari ini untuk kami kembali belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kami memiliki hati yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Biarlah kami mau menceritakan kasih setia-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah kami memiliki hati yang mau hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dan kami menjadi umat-umat Tuhan yang melawan kejahatan. Mampukan kami, urapi kami Tuhan, sehingga kami boleh menjadi umat-umat-Mu yang berkenan di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala anugerah dan kemurahan-Mu. Ya Tuhan, tolonglah kami, keluarga GPDI El Shaddai Magelang, menuruti segala perintah-Mu. Kami diam di dalam-Mu ya Allah, dan Engkau ya Allah di dalam kami. Dan demikian kami mengetahui bahwa Engkau ya Allah ada di dalam kami, yaitu Roh yang telah Engkau karuniakan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.